Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bahwa kita semua sudah bisa bertemu lewat online yang biasa kita lakukan. Tentu kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, kesempatan. Karena itu mari kita manfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang akan saya kemukakan pada Ibu Bapak sekalian. Memang kita kelihatannya harus hidup dengan gaya baru yang disebut dengan new normal. Karena kalau tidak, maka kita akan terpuruk bersama-sama. Kalau kita baca di beberapa laporan media bahwa hampir di seluruh dunia lebih dari 200 negara terkena dampak COVID dan pertumbuhan ekonomi menjadi minus. Kalau pertumbuhan ekonomi minus, maka sudah bisa kita bayangkan betapa pengangguran akan tumbuh di mana-mana. Dan ekonomi akan mengalami stagnan. Karena itu kita harus mendukung program pemerintah bahwa kita mau tidak mau harus masuk kepada new normal, kehidupan biasa dengan catatan kita tetap harus taat dengan protokol COVID-19. Itu barangkali yang paling penting yang harus kita sadari bersama. Saat ini kita sebetulnya rektor dengan jajaran ingin roadshow ke tiap fakultas, ingin menjelaskan apa-apa yang sudah diambil berupa kebijakan yang sudah kita keluarkan. Karena tentu banyak hal yang harus kita diskusikan bersama untuk kesempurnaan berbagai regulasi yang sudah kita turunkan itu. Saya menyadari sepenuhnya misalnya Remun, masih ada di sana-sini di antara kita mungkin yang belum merasa puas dengan aturan atau regulasi Remun. Karena itu saya sebetulnya ingin berkunjung ke tiap-tiap fakultas, ingin menjelaskan berbagai hal, namun karena situasinya seperti yang kita rasakan saat ini, barangkali nanti Pak WR2, kalaupun kita tidak bisa berkunjung ke masing-masing fakultas, kita bisa dengan Zoom meeting lagi, kita adakan pertemuan supaya kita bisa menjaring aspirasi, keinginan semua warga Unila untuk memperbaiki apa-apa memang yang dirasakan harus disempurnakan itu. Tadi Pak WR2 sudah menyampaikan bahwa para dosen dan tendik diharapkan betul-betul melakukan updating data. Itu penting untuk antara lain pemeringkatan kita, Bapak Ibu. Tadi disampaikan, bagi yang belum mengupdate data, maka kemungkinan remunnya akan ditunda. Memang ini sebuah pemaksaan, tetapi pemaksaan yang bertujuan positif. Karena itu kita berharap Sister, Sinta, dan lain-lain yang berkaitan dengan data kita harus segera oleh Ibu Bapak dilengkapi, diupdate datanya. Karena itu sangat penting menentukan posisi Unila di dalam pemeringkatan. Saya yakin kita kemarin jatuh di angka 46 pemeringkatan dikti karena perkara data kita yang tidak lengkap atau tidak diupdate oleh kita, hingga di pangkalan data dikti mungkin data itu tidak berubah. Padahal sebetulnya keadaan kita sudah jauh berubah. Perlu saya sampaikan untuk kepentingan pemeringkatan juga, untuk kepentingan kualitas kita di tingkat nasional, kita kemarin juga sudah melakukan MOU dengan 35 rektor, baik yang PTNBH maupun yang BLU, dari mulai Aceh sampai Trunojoyo di Madura. Beberapa universitas besar, misalnya Undip, kemudian UPI,
UNER, UB, itu alhamdulillah sudah bagian dari jaringan kita di dalam menandatangani MOU kemarin dan nanti akan dilanjutkan dengan PKS-nya. Jadi mahasiswa kita barangkali nanti ada yang ingin kuliah kampus Merdeka di semester berikutnya bisa dilakukan di berbagai universitas itu, dari Aceh sampai Madura. Ini sebuah kemajuan di tengah situasi yang sangat terbatas, kita bisa melakukan MOU dengan 35 universitas. Dan dalam situasi normal pun hal ini belum pernah kita lakukan. Paling-paling kita berkunjung ke beberapa universitas, mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang kalau kita ingin mendapatkan 35 universitas yang bergabung dalam MOU itu. Kan itu ada hikmah yang positif sebetulnya dari keadaan kita, namun kita tetap berdoa mudah-mudahan segera berakhir musibah pandemik ini hingga kita kembali betul-betul ke alam yang normal. Saya berharap semua kita bersinergi, kompak sesuai dengan tagline kita bersinergi karena tanpa sinergi kita tidak akan bisa berhasil sesuai dengan yang kita idam-idamkan. Dan jika ada hal-hal yang memang rektor memerlukan masukan-masukan, silahkan. Dengan media yang seperti ini juga Ibu dan Bapak bisa menulis di sini apa-apa yang memang perlu disempurnakan dari hal-hal yang ada sekarang. Silakan, kita terbuka, kita selesaikan sama-sama. Saya ingin betul Unila ini misalnya tentang BPU, Badan Pengelola Usaha itu hidup hingga kita bisa bekerja sebagaimana mestinya, tidak lagi stagnan, karena saat ini sudah banyak yang meminta MOU dengan kita, misalnya tentang apotik, tentang wisuda ketika ada pemotretan dan seterusnya. Sudah banyak sebetulnya orang-orang yang ingin melakukan MOU dengan kita, termasuk yang ingin membuka kantin misalnya, kantin. Beberapa termasuk Starbucks juga akan masuk ke Unila, tetapi kalau warga Unilanya pada di rumah ngumpet kan tidak mungkin mereka bisa melakukan aktivitas. MOU juga hanya di atas kertas barangkali. Karena itu new normal ini penting kita wujudkan supaya geliat ekonomi kita di kampus menjadi hidup dan kemudian berdampak terhadap pendapatan Unila. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan meskipun agak terlambat, karena kemarin juga kita sudah halal bihalal, tetapi tidak ada salahnya saya sampaikan. Saya sebagai rektor, mohon maaf lahir batin jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan untuk Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama dengarkan Bang Asri karena sangat terbatas waktunya. Kami persilakan Bu Dr. Eti memberikan presentasinya di hadapan kita semua. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Jadi yang akan saya sampaikan ini mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor sekian tanggal 20 Mei 2020. Jadi sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang ada gitu ya. Jadi kita sudah sama-sama, Bapak Ibu sudah sama-sama membaca tentang surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru, kemudian juga ada juga surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang sistem kerja dalam tatanan normal baru. Dan kalau kita lihat dari masing-masing surat edaran itu mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan terkait protokol kesehatan ataupun panduan pencegahan dan pengendalian COVID. Jadi ketika kita memang sudah diharuskan untuk kembali bekerja,
Kementerian Kesehatan memberikan panduan gitu ya untuk pencegahan dan pengendalian COVID di tempat kerja. Jadi kalau kita lihat baik di surat edaran maupun surat edaran Menpan maupun surat edaran Kemendikbud, keduanya mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan ini, sehingga nanti akan saya sampaikan lebih kepada bagaimana untuk pencegahan pengendalian COVID ini dari sisi kesehatan. Nah, kalau kita lihat mungkin ini sekilas yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mengikuti tentang situasi COVID-19 di Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang kasusnya masih terus bertambah gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa new normal itu menunggu grafik turun, tetapi kalau kita lihat memang grafiknya masih posisi demikian yang bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian untuk di Lampung sendiri, untuk di Lampung gitu ya, kita lihat juga masih ada penambahan kasus baru gitu ya. Artinya bahwa walaupun kita sudah diminta untuk bekerja, tetapi kita masih tetap harus memperhatikan gitu ya, prosedur ataupun panduan pencegahan dan pengendalian ini, karena kita semua masih punya risiko untuk tertular infeksi COVID ini. Jadi kalau kita lihat di Lampung secara keseluruhan kasusnya ada 140 kasus yang positif hingga hari ini, dan ini penambahannya seminggu terakhir masih terjadi. Jadi ini menjadi warning bagi kita semua, menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Ketika kita kembali bekerja, kita masih harus waspada karena memang kasusnya belum berhenti, termasuk di Provinsi Lampung. Nah, kemudian panduan saat kembali bekerja ada 2 hal dalam panduan dari Kemenkes itu. Yang pertama panduan untuk manajemen, gitu ya. Jadi untuk pimpinan fakultas ataupun juga lembaga atau unit. Kemudian juga ada panduan bagi pekerjanya. Untuk panduan manajemen, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa aspek yang harus diperhatikan pihak manajemen gitu ya. Jadi pihak pimpinan baik di fakultas ataupun lembaga ataupun unit. Yang pertama terkait dengan update. Jadi diharapkan memang semua pihak senantiasa memantau perkembangan informasi terkini untuk COVID ini sehingga nanti akan bisa menyesuaikan kebijakannya. Kemudian yang kedua, dari pimpinan diharapkan bisa mewajibkan semua pekerja memakai masker, di mana ini digunakan di tempat kerja maupun di perjalanan menuju atau dari tempat kerja. Jadi mungkin bisa difasilitasi juga jika ada yang lupa memakai masker tersebut. Jadi ketika berada di lingkungan Unila, ada baiknya semua pekerja wajib menggunakan masker. Kemudian yang berikutnya larangan masuk kerja bagi pekerja ya, atau tamu yang memperlihatkan gejala suspek COVID-19 ini. Gejalanya ya yang paling banyak ya, walaupun memang sangat banyak gitu ya gejala yang bisa muncul, tetapi yang paling banyak adalah demam, batuk, pilek gitu ya, kemudian gangguan pada tenggorokan. Ya, jadi perlu ada kelonggaran bagi pekerja dengan gejala ini gitu ya, sehingga pekerja tersebut tidak memaksakan untuk masuk ke tempat kerja. Yang berikutnya adalah penerapan higien sanitasi lingkungan ya, baik itu di dalam gitu ya, meja kerja, kemudian kualitas udara gitu ya. Jika selama ini kita pakai AC, mungkin ada baiknya jendela itu di pagi hari dibuka sehingga sinar matahari juga bisa membantu gitu ya. Sirkulasi udara di luar bisa terjadi gitu ya. Kemudian AC anjurannya kalau menurut panduan ini dibersihkan secara rutin filter AC-nya itu gitu ya. Jadi karena di situ juga bisa jadi potensi kualitas udara yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya, apabila diperlukan bisa dilakukan rekayasa engineering, maksudnya merekayasa tempat kerja, misalnya pada bagian-bagian yang perlu melakukan kontak dengan apakah mahasiswa atau dosen yang harus dilayani, itu mungkin bisa digunakan pembatas kaca, gitu ya. Jadi mungkin kalau ada ruangan yang memang sudah ada kacanya dalam bentuk loket itu lebih baik, atau kalau tidak bisa dibuat secara sederhana, gitu ya sih. Yang mungkin kita juga sering melihat ya di tempat-tempat umum, gitu ya. Jadi mengurangi paparan. Kemudian yang berikutnya self-assessment. Nah ini yang penting gitu ya. Jadi self-assessment pekerja sebelum masuk kerja. Memang idealnya sebelum kita mulai bekerja gitu ya. Ini bisa dilakukan self-assessment. Yang nanti formnya terlampir. Yang tidak sulit sebenarnya. Tetapi ini untuk mendeteksi secara sederhana orang-orang yang memiliki resiko sudah tertular gitu ya. Sehingga
jangan sampai yang punya risiko tadi menularkan ke yang ada di kantor. Kemudian yang berikutnya menyediakan tempat cuci air dengan air mengalir dan sabun. Gitu ya. Jadi diharapkan satu paket, jadi airnya mengalir dan juga disediakan sabun. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan suhu tubuh di titik masuk kerja. Jadi walaupun memang ada yang mengatakan suhu ini ya tidak selalu gitu ya, tetapi ini bisa menjadi satu screening. Jadi sebaiknya di tempat masuk pintu masuk itu ada petugas yang bertugas untuk mengukur suhu. Ya, sebaiknya petugas tersebut terlatih gitu ya. Jadi bagaimana cara menggunakan alat yang benar gitu ya. Kemudian bagaimana membacanya, kapan harus harus ditindaklanjuti temuannya dari suhu yang diukur gitu ya. Kemudian menggunakan APD. Ya, jadi menggunakan alat pelindung diri karena kan tamu yang datang bisa siapa saja gitu ya. Jadi pihak pengukur suhu ya, petugas pengukur suhu harus memang safety. Kemudian berikutnya perlu juga menerapkan physical distancing, gitu ya. Jadi pengaturan jika diperlukan terlalu crowded atau terlalu penuh gitu ya ruang kerjanya, mungkin diatur shift-nya atau seperti apa, pengaturan ruang, isi ruang gitu ya. Kemudian pekerja tidak berkerumun gitu ya. Jadi kalau memang ada kerumun, terutama misalnya di tempat pengukuran titik suhu tadi, titik-titik tempat pengukuran suhu, karena waktu kerja masuknya bersamaan gitu ya, nah itu ada baiknya dibuat antrian dan sebagainya, jadi dikurangi kerumunan. Bila perlu dibuat penanda gitu ya, di mana lokasi-lokasi yang memang ada potensi untuk terjadi antrian atau kerumunan. Kemudian mobilisasi di gedung bertingkat, jadi apabila di gedung tersebut ada lift, penggunanya dibatasi. Pengguna berdiri saling membelakangi, nanti akan ada gambarnya ya. Kemudian apabila memungkinkan tangganya terlalu ramai, penggunanya perlu diatur alur naik dan alur turun. Ya. Kemudian tadi pemantauan kesehatan pekerja, jadi self assessment ya. Self assessment sebelum bekerja atau nanti mungkin bisa dilakukan walaupun belum terlambat ya di hari besok gitu ya. Kemudian pemantauan pada pekerja yang mengalami gejala. Jadi dimohon juga dari pihak manajemen pimpinan bisa melakukan pemantauan apabila ada dosen ataupun tendik yang mengalami gejala demam, batuk, pilek ya, nyeri tenggorok gitu ya, sehingga jangan sampai yang bersangkutan memaksakan masuk gitu ya. Kemudian diharapkan pekerja tersebut secara aktif melaporkan apabila memang muncul gejala-gejala. Dan kemudian pekerja yang kembali dari perjalanan ke negara atau daerah terjangkit wajib melakukan karantina mandiri setidaknya 14 hari. Ini adalah beberapa panduan bagi manajemen. Nah, kalau kita lihat ini bagaimana pengukur suhu menggunakan alat pelindung diri, jadi minimal masker dan penutup wajah gitu ya. Kemudian menggunakan handscoon. Nah, kemudian yang di sebelah sini adalah lift gitu ya. Jadi idealnya memang lift diatur, jadi ada yang menghadap ke belakang, ya. Jadi saling hadap punggung gitu ya. Jadi adu punggung gitu. Jadi tidak saling berhadapan. Ya, jika memungkinkan untuk diatur apabila lift yang digunakan memang sangat padat misalnya seperti itu. Atau bisa juga hanya sekedar tulisan himbauan itu juga setidaknya dalam lift tersebut tidak berkumpul orang dalam jumlah banyak. Kemudian juga menyediakan tempat cuci tangan, jadi yang disediakan dengan sabunnya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk pekerja. Nah, ini dimohon untuk bisa disampaikan kepada dosen ataupun tendik. Yang pertama, selalu menerapkan PHBS di rumah, ya, perilaku hidup bersih sehat di rumah, di perjalanan menuju tempat kerja dan ketika tempat kerja. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang. Ya. Kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, istirahat cukup, kemudian berjemur di pagi hari. Ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh pekerja. Kemudian perlu berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif. Jadi untuk dosen atau tendik yang memiliki penyakit hipertensi misalnya, atau gangguan paru, atau gangguan ginjal, penyakit daya tahan tubuh, ataupun kehamilan, ada baiknya secara rutin melakukan pemeriksaan, gitu ya, agar penyakitnya terkontrol, karena dengan penyakit degeneratif itu meningkatkan risiko untuk tertular infeksi COVID. Nah, ini tadi panduan untuk pekerja gitu ya. Jadi saat perjalanan dari atau ke tempat kerja pastikan berangkat itu dalam kondisi sehat ya, menggunakan masker.
Kemudian apabila menggunakan transportasi umum harus memperhatikan jaga jarak, gitu ya, tidak menyentuh banyak tempat. Kemudian menggunakan helm sendiri apabila menggunakan ojek online. Kemudian yang berikutnya ketika di tempat kerja saat tiba segera cuci tangan, gitu ya. Kemudian menggunakan siku apabila menekan tombol lift, tidak berkerumun, menjaga jarak, membersihkan meja area kerja secara rutin, kemudian mengurangi menyentuh fasilitas atau peralatan bersama, misalnya pegangan tangga, kemudian pegangan pintu, gitu ya. Kemudian mengusahakan aliran udara baik di dalam ruangan, gitu ya. Kemudian masker tetap dipakai ketika berada di tempat kerja. Yang berikutnya saat tiba di rumah, ya, jadi segera membersihkan diri, gitu ya, kemudian membersihkan pakaian dan apabila diperlukan barang-barang yang dibawa juga dibersihkan. Itu adalah panduan untuk pekerja. Nah, kemudian yang berikutnya apabila di lingkungan kerja itu ditemukan pekerja sakit, ya, maka ya dengan kriteria apakah mungkin Bapak Ibu pasti sudah paham itu ada istilah OTG, ODP, PDP dan sebagainya, itu ada baiknya melaporkan dan berkoordinasi dengan petugas kesehatan. Mungkin kalau di Unila bisa berkoordinasi dengan kami di klinik Unila. Kemudian nanti di klinik akan dilakukan asesmen lanjut, ya, apakah yang bersangkutan itu nanti akan dirujuk gitu ya ke pusat kesehatan yang lebih tinggi ataupun cukup isolasi mandiri atau seperti apa, ya. Kemudian setelahnya apabila memang pasien tersebut suspek gitu ya, maka tempat kerjanya harus dibersihkan dan disinfeksi secara baik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan self assessment. Jadi sebenarnya ini adalah form sederhana gitu ya, yang sebaiknya diisi oleh pekerja sebelum masuk kerja gitu ya. Jadi sebelum mulai bekerja kembali, ini panduan dari Kementerian Kesehatan apabila kita setelah PSBB selesai atau setelah libur kemudian akan masuk kembalinya adalah form sederhana nanti bisa dipakai di atas gitu ya, yang simpel sebenarnya untuk men-screening risiko pekerja tersebut tertular. Kalaupun tidak terinfeksi, tetapi bisa jadi pernah berkontak itu masuk. Jadi di sini sudah ada scoringnya, kemudian nanti ada panduannya. Kalau skornya kecil, sedang, risiko. Nah, kemudian dari sini nanti akan ada tindak lanjutnya. Jadi setelah mendapatkan skor itu apa yang dilakukan? Nah, jadi di sini. Jadi apabila resiko besar, pekerja tersebut tidak diperbolehkan bekerja. Jadi kalau kita lihat di sini yang membuat skor besar itu adalah memiliki riwayat kontak dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP, atau confirm COVID-19. Kontak erat itu dengan berjabat tangan, berbicara dekat, gitu ya, berada dalam satu ruangan atau satu rumah. Kemudian juga yang menjadi besar itu adalah apakah pernah mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorok, sesak dalam 14 hari terakhir. Jadi dua kriteria ini sebenarnya yang menjadi kata kunci dari form ini. Jika ketika ada dua ini, gitu ya, dua poin ini, maka yang bersangkutan akan masuk risiko besar yang tidak diperbolehkan bekerja dan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dengan rapid test atau RT-PCR. Nah, kemudian apabila tadi berdasarkan scoring didapatkan risikonya kecil, maka diperbolehkan bekerja. Ketika masuk kerja akan dilakukan pemeriksaan suhu, gitu ya, seperti yang tadi saya utarakan bahwa sebaiknya di pintu masuk itu ada pemeriksaan suhu. Maka apabila suhunya itu kurang dari 37,3 diizinkan masuk, tetapi kalau lebih dari 37,3 maka ini perlu pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kesehatan. Atau lebih mudahnya kalau nanti dalam pemeriksaan itu lebih dari 37,3 ada baiknya dirujuk ke klinik kemudian diobservasi lebih lanjut. Nah, kemudian juga selain pekerja akan ada tamu juga yang mungkin akan hadir, gitu, akan datang. Dan juga harus dilakukan pemeriksaan suhu, maka ada protokol tersendiri untuk pengukuran suhu untuk tamu. Jadi kalau tamu tersebut demam, gitu ya, tidak diizinkan masuk. Kemudian apabila tamu tersebut suhunya tidak tinggi, diminta untuk mengisi form. Ya, kalau ternyata resiko besar, gitu ya, apakah pernah kontak atau menderita sakit, maka tidak diizinkan masuk. Nah, ini
ini adalah panduan yang tadi saya sampaikan, sebaiknya petugas pemeriksa suhu itu adalah petugas yang terlatih. Setidaknya mengerti apabila didapatkan suhu sekian apa yang harus dilakukan. Nah, ini kemudian yang akan dilakukan di klinik apabila ada pekerja yang kemudian dirujuk ya diminta untuk ke klinik untuk memeriksakan kesehatannya berdasarkan protokol pemeriksaan suhu tadi atau berdasarkan protokol self assessment tadi, maka dari klinik akan memberikan surat keterangan apakah yang bersangkutan diizinkan atau tidak diizinkan atau perlu kita rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Itu dari saya terkait panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu barangkali Bapak Ibu beberapa hal yang ingin kami garisbawahi pada saat Zoom meeting ini. Mudah-mudahan bisa kita jadikan rujukan untuk mengantisipasi sekaligus meminimalisir barangkali pandemi yang akan berkembang atau mungkin akan yang masuk di ruang kerja kita. Lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.